Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa di antara tujuan penciptaan manusia sekaligus penciptaan jin adalah liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, apa itu ibadah? Di antara para ulama pada saat mensyarah menafsirkan ayat tersebut lalu mengambil satu kata ibadah dari kata liya'budun. Mereka mengatakan bahawa ibadah itu adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebutan umum. Ibadah itu sebutan global. Ibadah itu sebutan mujmal. Ibadah itu sebutan umum atas setiap perbuatan dan perkataan di mana perkataan dan perbuatan itu mengundang cinta dan ridha Allah, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dikerjakan secara terang-terangan. Itulah makna ibadah. Artinya ibadah bukan hanya sekedar salat. Ibadah bukan hanya sekedar puasa, zakat, haji, umrah. Akan tetapi para ulama mengatakan bahawa ibadah ismun jami', sebutan umum atas setiap perkataan dan perbuatan yang mengundang cinta dan ridha Allah Azza wa Jalla. Itulah ibadah. Kalau ini konsepsi dasar, mestinya semua aktivitas kita memang didesain sebagai ibadah, sehingga tidak ada satupun waktu yang terlewati sia-sia tanpa ada unsur dan nilai ibadah di dalamnya. Tapi realitas sosial menunjukkan bahawa orang kadang mengira, sadar bahawa seakan-akan ibadah hanya sekedar salat, puasa, zakat, haji saja. Sehingga di kantor orang curang, di pasar orang curang, di jalan raya orang curang, di rumah-rumah mereka curang. Kenapa? Karena mereka mengira itu bukan ibadah. Maka Islam ini adalah agama yang sangat konsisten memberikan perhatian penuh kepada orang-orang yang bekerja. Islam ini agama yang konsisten untuk memberikan ajaran azimah, pahala yang besar bagi orang-orang yang mau bekerja. Bahkan di antara bentuk syukur adalah bekerja. Sebagaimana Nabi Allah Daud alaihi salam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra."
Bekerjalah kalian, beramallah kalian, beraktivitaslah kalian, wahai keluarga Daud. Karena pada saat kau beraktivitas, pada saat kau bekerja, kau telah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat badan, fisik, tubuh yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Diberikan perhatian penuh. Sampai ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dilihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tangan orang tersebut melepuh. Melepuh tangannya. Lalu Nabi terkejut, terheran, bertanya Nabi kepada orang tersebut, "Kenapa tanganmu melepuh? Kok bisa tanganmu luka seperti ini?" Tanya Nabi kepada orang tersebut. Apa jawabnya? "Ya Rasul, pekerjaanku hari-hari membelah batu di terik panas matahari. Aku bekerja mencari nafkah membelah batu. Tanganku ini sering memegang kampak, ya Rasul. Batu-batu besar ku belah, ku cari upah, ku cari nafkah. Lalu nafkah ku bawa pulang kepada istriku, kepada anakku." Pada saat itu diceritakan, menetes air mata baginda Nabi, terharu beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan tersebut, dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, inilah tangan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitu hebatnya orang bekerja. Begitu hebatnya kita mengisi aktivitas hari-hari kita. Bahkan sejak dulu kita orang Aceh ini, sejak dulu sudah diproklamirkan oleh endatu kita. Jamunkan kau urung cik kita nyo kepegah, bagi kita nyo supaya tumbuh etos kerja pada diri orang Aceh. Menyohana tak usaha paneatra di mana. Menyo tatem usaha dahan kaya udep senang. Inilah banyak motivasi-motivasi dari orang tua kita tempo dulu, yang selaras sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fatimah Az-Zahra pernah mengeluh kepada ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayah, lelah sekali aku bekerja di rumah. Aku bekerja di rumah, mencuci baju, menggosok baju, menjemur baju, mengepel rumah. Lelah aku wahai ayah. Berikan kepadaku budak, biar ada yang membantu pekerjaan rumahku." Keluh anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? "Wahai anakku yang sangat kucintai, kau mencuci baju di rumah, menggosok baju, menjemur baju, mengepel rumah, membantu suamimu untuk mengelola rumah. Kau menghadam suamimu, berbuat baik kepada suamimu. Itulah cara kau nanti akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Itu jalan kau untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla." Hingga Nabi mengatakan kepada perempuan-perempuan, kalau seandainya perempuan-perempuan itu mereka salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka akan dipersilahkan masuk surga min abwabis sya'at, dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Mulia orang bekerja dalam pandangan agama. Bahkan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang bu'a, orang-orang yang kodu irmah kanto buaja ublang pihantom du. Orang-orang lagi yang dicela dalam agama, mereka dianggap pemalas. Padahal dengan bekerja dapat pahala. Maka seluruh aktivitas kita itu mestinya bernilai ibadah. Termasuk bekerja kita. Masuk kantor sebagai birokrat jam 8 sampai jam 5. Sia-sia kalau seandainya mulai jam 8 sampai jam 5. Tidak ada unsur ibadahnya. Sia-sia kita pergi ke sawah kalau seandainya tidak dapat pahala.
Dari pagi jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru pulang ke rumah. Kalau seandainya tidak mendapatkan pahala, curang kita di sana, berbuat zalim kepada sesama, tidak dapat pahala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Nawawi membuat sebuah kitab, mengarang sebuah kitab namanya Al-Azkar. Isi di dalam kitab tersebut mayoritasnya doa-doa. Baik doa-doa yang menyangkut dengan salat maupun doa-doa yang menyangkut dengan aktivitas harian kita. Di sana kita akan menemukan ragam macam doa, dumpu doa nah rupanya. Pakai bajai na doa, buka bajai na doa, tamang rumah na doa, tamang kantor na doa, bekerja na doa, motor na doa. Bajai baru na doa, tamang rumah kosong na doa, tamang WC na doa, terbiak WC na doa, semajuh na doa. Habis dah semajuh na doa. Rupanya mandum na doa. Cuman sayang doanya hana leta pai, yang gapai le urung leweknya citok dua buah doa sakai. Pertama doa makan, Allahumma barik lana. Yang kedua doa buka puasa, Allahumma lakasumtu. Sehingga berkembang dunia kuliner. Berkembang orang jualan urung mekat rata sakau. Karena memang doanya yang sampai tama. Apakah salah? Tidak. Artinya semakin sering kita makan, semakin banyak doa kita ucapkan, bisa saja dapat pahala yang amat luar biasa dari makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Nawawi dalam kitab tersebut menukil bahawa zikir bukan hanya sekedar ucapan subhanallah. Zikir bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Zikir bukan hanya sekedar ucapan Allahu Akbar. Zikir bukan hanya sekedar ucapan Masya Allah. Zikir bukan hanya sekedar ucapan La ilaha illallah. Zikir bukan hanya sekedar ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi Imam Nawawi mengatakan zikir itu adalah kullu amil min ta'atillah. Setiap perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah zikir. Maka Syekh Ar-Rumdi di dalam kitab Syarah Hikam pada saat menukil kalam hikmah daripada kitab Matan Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dinukil rupanya syukur bukan hanya sekedar dengan ucapan alhamdulillah. Beliau mengatakan asyukuru ala salasati aujah. Syukur ini dibagi tiga. Ada asyukuru bil qalbi, syukur dengan hati meyakini bahawa semua nikmat yang datang kepada kita kulluha minallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua anugerah, nikmat, karunia yang kita peroleh kulluha minallah, semua dari Allah. Meyakini itu, syukur dengan hatinya. Yang kedua asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana bentuknya? As-sana'u 'ala Allahi, memuji Allah, dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur dengan lisannya. Bahkan tahaddus bin ni'mah, menyebut-nyebut pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada saat dapat nikmat, semua nikmat yang kita peroleh, fahaddits, sebut-sebut nikmat itu pemberian Allah. Maka watena bajai baru, pakai na Honda baru, na Honda baru, kubah rumah 3 roya 3 baru tak ana syukur. Asyukuru bisairil jawarih. Yang ketiga, syukur dengan seluruh anggota badannya. Bukan hanya mulut yang bersyukur alhamdulillah, mata mesti bersyukur, telinga mesti bersyukur, jari kaki mesti syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seluruh aktivitas ada nilai ibadahnya, seluruh aktivitas ada nilai zikirnya, seluruh ibadah mesti ada nilai syukur di dalamnya. Maka jamaah Jumat yang terhormat, khatib berpesan kepada diri pribadi dan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Di awal tahun
yang sudah berjalan sekitar 2 minggu dalam bulan Masehi 2024 ini, maka jangan sampai tahun ini lebih buruk daripada tahun yang lalu. Jadikanlah tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kemanapun kita bekerja, kemanapun kita terjun, mesti di dalamnya ada nilai zikirnya, nilai ibadahnya, nilai syukurnya. Kita terjun ke politik, jadikanlah dunia politik itu sebagai lahan menggali amal kebaikan. Kita jadi guru, jadilah itu sebagai amal kebaikan. Kita pergi ke sawah, kita jadi birokrat, jadikan semua itu sebagai bagian untuk mengharap ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita berpedagang, jualan, kita ustaz, tanya tengku, maka mestinya itu adalah fasilitas dan wasilah untuk menggapai ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kepada kita, memberikan kita balasan yang amat luar biasa. Quran sering menyebutnya dengan istilah ajran azima. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.